Shalom saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-150, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat karyamu, anugerahmu di dalam kehidupan kami, bahkan untuk dimensi waktu yang Engkau hadirkan. Kami teramat percaya Engkau selalu ada merangkai hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur 150, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk berada di dalam situasi, di dalam sebuah keberadaan. Hendaklah kita memuji Tuhan dengan tema segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba ingat dulu, sudah berapa kali memuji di sepanjang hari ini? Atau sampai saat Bapak, Ibu, pemuda, atau siapapun yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini sudah berapa kali memuji? Dan kita tahu bahwa setiap kita suka untuk dipuji. Gak ada orang yang gak suka dipuji. Apalagi memuji itu penuh dengan ketulusan. Apalagi memuji itu keluar dari hati yang terdalam, keluar dari ungkapan yang luar biasa, yang benar-benar digerakkan oleh Roh Allah yang berada di dalam setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pemazmur juga pada saat ini ingin mengatakan kepada kita, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Apa yang mau dinyatakan dalam situasi itu? Tidak lain pemazmur ingin mengatakan kepada kita bahwa biarlah pujian kepada Allah itu juga berasal di singgasananya. Allah itu dipuji di tempatnya yang kudus. Allah itu dimuliakan, disembah, diungkapkan. Rasa pujian itu berasal dari tempat kudusnya. Artinya suasana atau sebuah keberadaan tempat Allah bersemayam itu juga hendaklah memuji Tuhan di dalam setiap kehidupan, di dalam situasi, di dalam tempat di mana Allah berada di dalam tempat kudusnya. Lalu yang kedua dikatakan, pujilah Allah dalam cakrawalanya yang kuat. Apa yang mau dinyatakan di dalam cakrawala ini? Ini mau berbicara tentang sesuatu tempat, sesuatu keberadaan, sebuah suasana yang maha tinggi. Dipahami oleh para teolog, ini bicara tentang tempat para malaikat, tempat pribadi di dalam Allah, tempat suruhan Allah, tempat utusan Allah berada di tempat yang maha tinggi. Artinya apa? Di tempat yang maha tinggi itu pun malaikat-malaikat sorgawi pun biarlah juga memuji Tuhan, memuji Allah di dalam kehidupannya.
Artinya semua suasana, bahkan di tempat yang tertinggi sekalipun, bahkan di tempat para malaikat berada pun, biarlah juga memuji Tuhan. Hal yang luar biasa kita dapatkan di dalam pujian yang dinyatakan oleh pemazmur pada saat ini. Sebab apa? Sebab ternyata mau dinyatakan tempat tertinggi sekalipun, tempat yang maha segalanya, menurut akal pikiran kita, logika kita pun, hendaklah memuji Tuhan dalam hidup kita. Sebab apa? Dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang kedua. Sebab Allah lah yang perkasa. Sebab Allah lah yang maha kuasa. Sebab Allah lah yang besar dan hebat di dalam kehidupan kita. Maka selayaknya lah kita memuji Allah untuk segala keperkasaan, untuk segala kebesarannya, dan untuk segala kehebatannya. Sebab memang kita ini hanya debu. Sebab memang kita ini adalah tidak bisa melepaskan bahkan diri kita sendiri, membebaskan diri kita sendiri, sebab kita adalah sama seperti sesuatu yang tidak berdaya dibandingkan keperkasaan, kehebatan, kemahakuasaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Maka memang selayaknya lah kita memuji Tuhan. Hal ini mau menunjukkan bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel menyoroti di dalam perjanjian lama, di dalam masa-masa sulit itu semua karena kuat kuasa Allah. Itu semua karena keperkasaan Allah. Tidak ada kehebatan bangsa Israel dibandingkan bangsa-bangsa ketika itu, bahkan dibandingkan bangsa Mesir. Mereka tidak ada apa-apanya. Tapi lihatlah keperkasaan, tapi lihatlah penyertaan, tapi lihatlah kehebatan Allah itu yang membawa mereka keluar, bahkan menghantarkan mereka ke tempat yang mereka tuju, tanah Kanaan itu. Dan itu juga menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk memuji Tuhan ketika kita mengingat keperkasaan, kemahakuasaan, kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah menghitung hari. Marilah lihat perjalanan kehidupanmu. Pasti setiap mulut kita akan berkata, ini semua karena kuat kuasa Tuhan. Bukan karena hebat kita. Apapun yang ada padamu, apapun yang bisa engkau lalui di dalam kehidupanmu itu semua bukan karena kuatmu, bukan karena hebatmu. Itu semua karena Tuhan yang berkarya, karena Tuhan yang berkuasa, karena Tuhan yang menggerakkan, karena Tuhan yang berotoritas, karena Tuhan yang maha dahsyat selalu hadir di dalam kehidupan. Maka yang terbaik adalah pujilah Allah. Pujilah Dia di dalam kehidupan kita. Dan biarlah pujian itu adalah ungkapan atas kekaguman, atas kelayakan, bahwa benar Tuhan itu layak dipuji, disembah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mampu untuk mengatakan kepada pasangan kita atau teman kita atau kekasih hati kita, cantik banget kamu nangis ya. Dengan sebuah ketulusan, cantik banget kamu hari ini, dengan sebuah dorongan hati, kita memujinya, kita mengaguminya. Bukankah seharusnya lebih luar biasa lagi kita memuji Tuhan di dalam kehidupan kita? Kalau orang di dekatmu hanya, atau katakanlah, memberikan apa yang mungkin menurutmu begitu besar atau begitu berarti, mari hadirkan Tuhanmu. Mari hadirkan Allahmu yang bahkan jauh melebihi apapun yang diberikan orang-orang atau apapun yang diberikan oleh dunia ini kepadamu.
Bahkan Tuhan atas keperkasaannya, atas kekuatannya, menghadirkan keselamatan itu, menghadirkan sorga itu, menghadirkan kekekalan itu di dalam kehidupan kita. Maka selayaknya lah, pujilah Dia di dalam keperkasaannya, pujilah Allah di dalam kebesarannya, pujilah Allah karena kehebatannya. Lalu firman Tuhan beranjak lagi, lebih jauh lagi, mengatakan dengan apa yang disebut oleh ayat yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Ada disebutkan di sana alat-alat musik. Disebutkan sekali lagi alat-alat musik. Sangkakala, gambus, kecapi, rebana, seruling, ceraca. Apa yang bisa kita lihat di dalam situasi itu? Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa biarlah semua staf, semua instrumen, semua peralatan, semua benda yang ada di sekitarmu, yang ada di tengah-tengah kehidupanmu, biarlah itu juga memuji Allahmu, memuji Tuhan di dalam kehidupan kita tanpa terkecuali. Bahwa pujian kepada Tuhan itu bahkan dinyatakan oleh setiap benda atau alat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang kedua dengan peralatan musik yang mau dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan itu? Tuhan mau katakan, memuji Tuhan itu tidak boleh berbicara tentang hitung-hitungan, tidak boleh bicara tentang untung rugi. Kalau kita bicara tentang peralatan, ya pastilah membeli, kan begitu, atau membuatnya kalau kita punya talenta untuk itu. Tapi Tuhan melalui pemazmur mau mengatakan kepada kita bahwa memuji Tuhan itu tidak memperhitungkan materi, tidak memperhitungkan tenagamu, tidak memperhitungkan bahkan pengeluaranmu. Tapi Tuhan mau kita memuji Tuhan dengan apa yang ada pada kita, dengan segala sesuatu. Kalau mau mengatakan dari seluruh kehidupan kita, apapun itu, buatlah menjadi alatmu untuk memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sayangkan tenagamu, jangan sayangkan biayamu, jangan sayangkan materimu untuk membeli peralatan itu. Tapi biarlah itu semua dipakai untuk memuji Tuhan. Lalu apa yang ketiga ketika dinyatakan alat-alat musik itu? Yang mau dinyatakan di dalam situasi itu tidak lain adalah bahwa musik yang terbaik sekalipun, bahwa suara yang terbaik dari alat musik apapun, yang terbaik adalah suara hatimu. Bukan suara petikan kita, bukan suara ceraca, bukan suara seruling. Tapi Tuhan mau yang terbaik itu adalah suara hatimu. Suara hati yang memuji Allahmu, suara hati yang mengatakan bahwa terpujilah Tuhan di dalam hidupku, pujilah Tuhan di dalam setiap hari-hariku, pujilah Tuhan di dalam setiap detak jantungku. Dan firman Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang berikut yang bisa kita lihat di dalam situasi ini? Tidak lain adalah ketika dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini di dalam ayatnya yang terakhir. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Apa yang mau pemazmur nyatakan di dalam situasi ini? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan tidak lain adalah ketika kita masih diberikan Tuhan nafas kehidupan, maka nafsu kita, habit kita adalah memuji Tuhan. Itu akan menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Dalam arti apa?
Ketika kita masih bernafas, ketika nafasmu masih ada, tapi tidak kita pakai untuk memuji, mengungkapkan rasa syukur, pujian kita kepada Tuhan, kita sama saja dengan mati di hadapan Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang bisa kita lihat dengan pesan di dalam firman Tuhan ini? Ketika firman Tuhan mengatakan di ayat yang pertama sampai dan ayatnya yang terakhir mengatakan pujilah Allah. Segala yang bernafas pujilah Allah. Yang pertama, ayat pertama dan ayat yang keenam menyatakan apa poinnya yang bisa kita lihat? Di sepanjang hidupmu pujilah Tuhan. Dari awal hingga ke akhir pujilah Tuhan. Lalu apa yang kedua? Yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan ini yang kedua adalah pujian bagi Tuhan itu haruslah dinyatakan segala sesuatu yang engkau temui di dalam kehidupan. Apapun peralatan, apapun benda, apapun instrumen, apapun mungkin yang engkau jumpai dalam kehidupanmu, biarlah itu juga memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, pujilah Allah sebab Dia layak untuk dipuji. Pujilah Allah sebab Ia layak untuk dipuji atas keperkasaannya, kemahakuasaannya, dan kehebatannya. Maka terpujilah Tuhan. God bless you. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah kami Tuhan memuji Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di dalam setiap detak nafas kami. Ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, biarlah itu semua hanya untuk ungkapan pujian dan syukur kami memiliki Tuhan Allah yang hebat, perkasa, kuat di dalam hari-hari hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun di dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Enyahkan Tuhan virus corona ini. Amin.